Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Monika, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam di Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan praktek mengajar dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 Madrasah Tsanawiyah semester 1 dengan tema membiasakan akhlak terpuji. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Nah, sehingga peserta didik diharapkan mampu memahami materi sekaligus menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana mereka belajar melalui pemecahan masalah di dunia nyata. Dengan model ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka dilatih untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menemukan suatu solusi dari permasalahan. Kenapa saya memilih metode pembelajaran PBL? Saya memilih metode pembelajaran Problem Based Learning karena materi membiasakan akhlak terpuji sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan memberikan suatu permasalahan nyata, peserta didik dapat menganalisis perilaku yang benar sesuai ajaran Islam sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Tujuan penggunaan PBL. Melalui model ini diharapkan peserta didik mampu memahami perilaku akhlak terpuji, bisa menganalisis suatu permasalahan, menyampaikan pendapat dengan percaya diri, dan mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cara penerapannya, mari simak video saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, semangat belajar, dan diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca selawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Ibu mau tanya dulu pada kalian, siapa yang bisa menjelaskan pengertian akhlak terpuji? Saya tentu Ya, apa? akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Baik, dari akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, Masya Allah, jawaban kalian sudah sangat bagus sekali anak-anak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus bisa setiap hari mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang ibu mau tanya lagi kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam akhlak terpuji itu apa saja? Ibu, Ya, nanti. seperti jujur, sabar, amanah, rendah hati, tawadhu, seperti itu. Ada lagi? Ya, jadi saya kira anak-anak semuanya sudah paham dan sudah tahu macam-macam akhlak terpuji itu apa saja. Nah, di kesempatan kali ini, di bab 3 ini kita akan mempelajari tentang beberapa bentuk akhlak terpuji. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan satu pembahasan tentang salah satu akhlak terpuji yaitu sikap amanah. Baik, sekarang ibu mau tanya lagi kepada kalian, siapa yang bisa menjelaskan pengertian amanah itu? Ibu, Ya, apa mbak? amanah itu harus dipercaya. Oke, sudah bagus. Ada lagi jawabannya? Tidak berkhianat. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Baik, jawabannya sudah bagus dan sudah sesuai ya. Jadi amanah itu adalah sikap atau perilaku yang harus dipercaya dalam menjalankan tugas yang diberikan seseorang dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.
disenangi dengan pergaulan, dan tentunya dia akan mendapatkan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah menjalankan amanah atau perintah sikap amanah itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang beragama. Jadi jika kita diberikan amanah atau telah mendapatkan tugas, maka hendaknya kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Terus kalian tahu kan, karena dulu itu Rasulullah sebelum dia akan menjadi nabi, beliau sudah mendapatkan gelar al-amin. Kenapa beliau mendapatkan gelar itu? Karena beliau jujur, beliau bertanggung jawab dalam menjaga amanah baik perkataan maupun perbuatan. Artinya, jika kita ingin menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita disenangi oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, maka hendaknya kita menerapkan sikap amanah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang amanah. Yang kita pelajari bukan hanya sekedar teori, tetapi juga kita akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal. Silakan dikerjakan satu persatu. Setelah itu, silakan kalian mempresentasikan di depan kelas dengan berdiri nanti ya. Baik, sekarang Ibu akan membagikan soalnya. Nomor satu. Baik, waktu mengajarkannya adalah 6 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu pelajaran soalnya telah selesai. Ibu akan membacakan sekali lagi soal yang telah diberikan. Jadi soalnya itu adalah, tolong dicermati ya, kalian anak-anak, dicermati dan nanti silakan kalian maju menyimpulkan jawaban kalian dari soal ini. Dimas merupakan bendahara kelas 8. Ia dipercaya menyimpan uang kas kelas sebesar 500.000 untuk kegiatan kelas meeting. Karena ingin membeli sembako yang sedang diskon, ia menggunakan sebagian uang kas tersebut dengan niat akan mengembalikannya. Namun hingga hari pembayaran tiba, uang tersebut belum dapat dikembalikan sehingga kegiatan kelas menjadi terhambat. Jadi tujuan Ibu membuat soal ini agar kalian itu dapat menganalisis atau menyimpulkan bagaimana jika kalian mendapati kasus yang seperti ini. Jadi nanti diharapkan setelah kalian mengajarkan soal ini, kalian bisa paham tentang apa itu sikap amanah dan apa tugas kalian ketika diberikan suatu amanah dari seseorang. Begitu ya. Baik, sekarang Ibu akan tunjukkan kalian ditanya satu-satu nih, siapa yang siap maju. Beda tunjuk aja ya. Kita yang ini yang baju biru silakan maju depan dah. Nah, baik ya, silakan baca soalnya. Apa jawabannya? Soal dan jawabannya. Apa permasalahan utama yang terdapat pada kasus di atas? Permasalahannya yang pertama adalah Dimas yang meminjam uang kas untuk membeli sepatu yang sedang diskon. Kemudian yang kedua, apakah tindakan Dimas mensertifikasi amanah? Jawabannya tidak. Kemudian yang ketiga, apa dampak dari tindakan Dimas bagi dirinya, teman-temannya, dan kegiatan kelas? Dampaknya adalah kegiatan kelas menjadi terhambat karena Dimas belum mampu membayar hutangnya. Yang keempat, bagaimana solusi yang harusnya dilakukan Dimas menurut ajaran agama Islam? Yang harus dilakukan Dimas adalah sebelum meminjam uang, harusnya Dimas memikirkan terlebih dahulu supaya ketika waktunya sudah tiba untuk pembayaran, Dimas bisa melunasi hutangnya tersebut.
kita harus apa ya? Kita harus apa ya, teman-teman lagi bisa bantu nggak pelajaran apa yang berdialog dengan kasus tersebut? Jadi kita harus kemana? Baik, tidak boleh ya. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Kita bahas kembali ya isi dari soal ini. Apa permasalahan utama yang terdapat pada kasus di atas? Jadi permasalahannya itu Dimas seorang juara kelas, dia memiliki keinginan ingin membeli sepatu baru. Nah akhirnya karena dia tidak punya uang dan dia sudah terlanjur pengen, dia tergoda dengan uang kas yang dia pegang. Akhirnya dia menggunakan uang kas itu untuk membeli sepatu. Nah apakah tindakan Dimas itu mencerminkan sikap amanah? Tentu tidak ya, karena dia sudah menggunakan uang yang bukan hak miliknya dan itu sangat berdosa sekali. Apa dampak dari tindakan Dimas bagi dirinya? Yang pertama, kegiatan kelas jadi terhambat. Yang kedua, tentunya Dimas tidak dipercaya lagi oleh teman-temannya karena dia sudah mengecewakan teman-temannya. Dan yang ketiga, dia bisa tidak disenangi oleh orang lain. Nah, bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan Dimas menurut ajaran Islam? Seharusnya Dimas itu bisa menjaga amanahnya dengan baik. Dia tidak menggunakan uang kas untuk membeli keinginannya. Gitu. Jadi dia harus memiliki akal sehat untuk berpikir dengan baik apakah hal ini saya akan berdosa. Dan pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kasus tersebut? Tentunya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga suatu amanah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian semua untuk refleksi diri. Pernahkah kalian diberikan suatu kepercayaan oleh orang tua ataupun teman ataupun sahabat, tetapi kalian belum menjaga kepercayaan itu dengan baik? Tidak perlu dijawab ya. Cukup renungkan dalam hati dan mulai saat ini mari kita berusaha belajar untuk menjadi pribadi yang amanah, yang dicintai oleh Allah dan juga disenangi oleh orang lain. Baik, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan depan kita akan membahas mengenai akhlak-akhlak terpuji yang lainnya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila waktunya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.